Ya, salam semuanya. Kembali kita dalam pembahasan Torah bagian ke-26, Parashat Tarziyah, bagian dari Vaikrah 12 ayat 1 sampai 13 ayat 59. Dua pasal saja. Ini membahas tentang pentahiran seorang perempuan setelah melahirkan dan juga seseorang yang terkena penyakit kusta. Ya, diceritakan oleh Yerachmiel Tel, Rabbi Yerachmiel. Ya. Kali ini parasanya saya akan bawakan dalam bentuk satu cerita yang terjadi dialami oleh Rabbi Mordechai, anak dari Rabbi Menachem Nahum, murid dari Rabbi Baal Shem Tov. Ya, kali ini tentang seseorang yang bermasalah. Tadinya baik-baik, seorang kaya yang baik-baik sekali dengan Rabbi Menachem Nahum, tetapi setelah itu dia berubah. Ya, akhirnya dia harus menebus kesalahannya dengan reinkarnasi. Ya, dan ceritanya demikian. Jadi ada seorang pelayan di rumah Sadik, yaitu Rabbi Mordechai dari Chernobyl. Saya sudah katakan tadi, ini anak dari Rabbi Menachem Nahum, murid dari Baal Shem Tov. Pemuda ini atau pelayan ini tugasnya selalu menyalakan api di tungku pada saat musim dingin. Nah, tapi pelayan atau pemuda ini menderita psoriasis ya, yang parah. Ya, jadi seperti penyakit kusta ya atau lepra begitu ya. Dari kepala hingga kaki dipenuhi bisul yang sangat menyakitkan ya, dan kulitnya terkupas seperti kering sekali, sehingga kalau tersentuh sesuatu begitu pecah ya, atau patah, dan itu pasti keluar darah ya. Jadi keadaannya selalu terus dari badannya itu selalu berdarah, entah itu karena memang penyakit itu sendiri atau karena dia sudah tidak bisa menahan lagi saking gatalnya, sehingga dia menggaruk terus menerus sehingga keluar darah yang tidak berhenti ya, terus menerus darah itu keluar. Tapi setiap kali Rabbi Mordechai melihat, dia tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun kepada pelayan ini, meskipun ya tidak diragukan lagi bahwa Rabbi ini sangat memperhatikan penderitaan yang sangat mengerikan dari pemuda ini. Dan seisi rumahnya, istrinya, ya Rebetsin, dan anak-anak juga Kasidim ya, para muridnya semua tercengang atau terheran. Karena mereka lihat Rebbe ini tidak biasa seperti ini. Dia selalu saja memiliki rasa empati yang luar biasa untuk orang-orang Yahudi di sekitar situ yang sakit. Dan dia akan membantu dalam bentuk apapun, dalam doa maupun bantuan medis ya. Tetapi kenapa tidak sama sekali untuk pemuda ini, padahal tinggal dalam rumahnya. Nah, suatu hari pada saat pagi-pagi bangunlah Rebbe ini ya, Rabbi Mordechai. Nah, kemudian dia datang dan dia melihat, wah, pelayan ini atau pemuda ini menangis ya, dan dia mengerang kesakitan. Sambil marah dia menggaruk bagian-bagian tubuhnya semuanya karena gatal yang sangat luar biasa, sehingga darah mengalir dengan deras keluar dari tubuhnya. Kemudian Rabi ini mengangkat matanya ke atas dan berkata, "Oh Tuhan semesta alam, biarlah sudah cukup." Ya. Saking tidak tahan lagi dia melihat penderitaan dari pemuda ini, Rebbe mengangkat tangan dan katakan, "Oh Tuhan semesta, biarlah sudah cukup penderitaannya, sudah cukup." Dan apa yang terjadi? Pada hari yang sama, pada hari itu juga pelayan itu tiba-tiba meninggal. Nah, sekarang rumah tangga Rebetsin dan anak-anak dan juga para Kasidim ya, dan murid-muridnya kagum sekali kepada Rabbi Mordechai ini. Ya jelas mereka, ini peristiwa yang tidak biasa ya. Bagaimana bisa? Ya, karena melihat penderitaan daripada pemuda ini, pelayan ini, kemudian dengan dia mengangkat tangan dan katakan, "Oh Tuhan semesta alam, sudah cukup penderitaan ini. Sudah sangat cukup." Dan betul-betul terjadi bahwa Tuhan mengambil sang pemuda ini sehingga
selesailah penderitaannya ya dari penyakit yang dia rasakan. Nah, ini semuanya orang kagum ya. Dan mereka mohon penjelasan ya daripada Rebe. Kemudian akhirnya Rabi Mordekhai pun menceritakan kisah seperti berikut. Ya. Ayahnya adalah seorang sadik juga, yaitu Rabi Menachem Nahum dari Sederbel yang sangat terkenal ya, murid dari Baal Shem Tov. Tapi sangat miskin. Keluarganya itu bahkan tertati-tati di ambang kelaparan. Namun ada orang kaya tertentu ya di kota itu yang sangat mencintai Rabi Menachem Nahum ini ya. Dan dia selalu menyediakan hampir semua kebutuhan rumah tangga dah ya Rabi. Semuanya dia support ya, semua pelayanan, perayaan, peribadatan semuanya dia tunjang. Dia support ya dalam bentuk keuangan. Kemudian terjadilah suatu saat ketika orang kaya ini melihat bahwa dia sayang kepada Rabi Menachem Nahum ini, terus kemudian terlintas di kepalanya untuk melamar putri dari Rabi Nahum ini. Ya. Tentu saja dia katakan, saya akan membayar semua ya biaya kedua belah pihak, baik pengantin laki-laki maupun perempuan, semuanya saya akan berikan mahar yang bagus malah. Ya, kebalikan, bukan ya maksudnya dari sebagai pengantin, bapak dari pengantin laki-laki yang akan melamar, dia akan memberikan mahar yang bagus dan mahal-mahal. Kemudian dia memberitahukan ini kepada Rabi Menachem Nahum. Tapi Rabi menolaknya. Orang kaya ini terus berdebat, terus berdebat, memberikan alasan-alasan yang untuk meyakinkan supaya terjadilah pernikahan antara putra orang kaya ini dengan putri daripada Rebe. Tapi Rebe terus teguh dalam penolakannya, dia tetap menolak, tidak. Akibatnya orang kaya ini pun berubah, yang tadinya dia mendukung secara besar-besaran kepada Sadik, ya kepada Rabi, akhirnya dia menjadi musuh terberatnya. Dia menghentikan bantuan keuangan ya, yang selama ini dia support. Bahkan dia secara aktif berusaha memperburuk citra daripada Rebe dengan lason hara. Ya, terus-menerus. Dan terus-menerus menciptakan rencana-rencana baru untuk membuat kehidupan daripada sang Rabi ini semakin sulit. Ya. Suatu kali entah bagaimana, orang kaya ini mengetahui bahwa putri Rabi Nahum yang sudah menikah akan pergi ke tempat mikve ya malam itu. Kemudian jiwa antagonismenya yang sudah bercokol dalam dirinya ini muncul sehingga dia memutuskan untuk menyewa beberapa bajingan atau para preman untuk mengejar anak perempuan ini untuk melakukan hal-hal jahat terhadap putri daripada Rabi Nahum ini. Akhirnya mereka menunggu. Ya, setelah melihat dia mulai selesai mikve, begitu pulang dan mereka para bajingan ini mulai mengejar dia. Putri Rabi melari melalui jalan-jalan dan lorong-lorong terus dari gang-gang, ya. Tapi mereka tetap mengejar dia terus, ya. Dia harus melewati jalan lumpur becek yang kotor. Akhirnya dia sampai di surga rumahnya, ya. Dengan kelelahan dan keletihan, kesal, dia lari sampai depan pintu, masuk dan dia ambruk dan pingsan di sana. Terjadilah kerubutan besar di rumah Rebe. Dan setelah upaya Rebe mencari tahu, ternyata bahwa orang kaya inilah yang merencanakan semua ini untuk berbuat jahat terhadap putrinya. Dan ini membuat Rabi Nahum sangat marah, ya. Tapi dia tetap diam. Tidak lama kemudian orang kaya ini meninggal. Jika kasusnya dibawa ke pengadilan surgawi, para hakim yang akan mengeluarkan keputusan dengan keras terhadap orang kaya ini karena agresinya terhadap seorang sadik yang hebat dan penderitaan yang disebabkannya. Tetapi kemudian seorang malaikat pembela muncul
dan menunjukkan sejumlah besar perbuatan baik orang kaya itu. Pencapaiannya dalam studi Taurat dan bagaimana dia bahkan dengan murah hati mendukung Rebe dan rumah tangganya selama bertahun-tahun. Ini pasti malaikat Yeser Hatov ya, malaikat kecenderungan baik. Dia selalu mencatat hal-hal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik dan mitzvot, untuk dia pertanggungjawabkan suatu saat apabila kita juga menghadap ke pengadilan surgawi. Kemudian malaikat-malaikat yang lain pun bergabung. Ada yang pro, tapi juga ada yang kontra. Akhirnya diputuskan bahwa orang kaya ini akan diberi kesempatan untuk menenangkan Rabbi Nahum. Jika dia berhasil, dia akan diberikan imbalan dan banyak perbuatan baik yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Kemudian dia ditugaskan dengan kedua malaikat yang akan mengantarnya ke Rabbi Nahum dan kemudian membawa kembali orang kaya ini ke pengadilan surgawi. Nah, jiwa orang kaya itu datang ke Chernobyl dan memohon pengampunan atas semua rasa sakit dan kejengkelan yang telah dia sebabkan pada Rebe pada saat dia masih hidup di dunia ini. Dan Rebe, ini Rabbi Menachem Nahum ya, menyuruhnya untuk menghitung satu persatu setiap pelanggaran yang telah dia lakukan. Pada masing-masing Sadik menjawab, saya memaafkan dengan sepenuh hati. Maksudnya setiap kali dia bilang, saya minta maaf untuk perbuatan yang ini, ya saya maafkan. Kemudian untuk pelanggaran ini, ya saya maafkan dengan sepenuh hati. Rencana-rencana, rancangan jahat ini, perkataan-perkataan ini, ya saya maafkan dengan hati. Lasonara, ya saya maafkan. Perbuatan-perbuatan jahat, ya saya maafkan. Sehingga pada saat datang di mana dia katakan, saya juga minta maaf karena saya yang merancangkan perbuatan jahat untuk menyakiti dan menjahati putri daripada Rabbi. Nah, di titik inilah Rabbi berteriak, tidak! Untuk yang ini tidak mungkin saya maafkan. Karena ini adalah kejahatan terbesar, kejahatan besar ya, terhadap leluhur suci saya dan juga terhadap surga. Bukan hanya terhadap putri saya dan saya saja. Akhirnya para malaikat yang mengawal dia membawa dia kembali ke pengadilan surgawi, di mana keputusan kedua diputuskan bahwa orang kaya ini dia harus bereinkarnasi lagi dan di kehidupan berikutnya akan menderita penderitaan fisik yang mengerikan. Ya, nah, jadi karena alasan hara dan perbuatan-perbuatan jahat, dia alami penderitaan yang luar biasa. Nah, setelah Rabbi Menachem Nahum ini meninggal dan putranya Rabbi Mordechai juga ini orang besar tadinya, ya, menggantikan jabatan daripada Rabbi Menachem Nahum. Kemudian Rabbi Nahum menampakkan dirinya dalam mimpi untuk meminta dia, apabila engkau pergi ke sebuah pasar akan melihat seorang pemuda sedang duduk menggaruk-garuk kulit tubuhnya karena penyakit kulit, engkau harus membawa dia ke rumahmu dan pelihara dia. Kemudian Rabbi Mordechai melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Rabbi Nahum dalam mimpi. Kemudian ketika dia melihat betapa menderitanya pria ini, dia menahan diri untuk tidak memberikan bantuan apa-apa. Ya, maksudnya tidak memberikan bantuan apa-apa dalam bentuk medis maupun spiritual ya. Tidak mendoakan dia ya. Karena Rabbi Mordechai ini tahu bahwa pemuda ini adalah jiwa dari orang kaya itu yang sedang mereinkarnasi untuk menebus dosa-dosa dari kehidupannya di kehidupan sebelumnya tadi. Ya. Namun akhirnya Rabbi Mordechai tidak bisa lagi menahan diri. Kemudian dia pun memaafkan pria ini untuk segala kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terhadap keluarganya ya, karena ini saudara putrinya yang dia rencanakan jahat dengan mengirim para bajingan dan preman itu tadi. Ya, kemudian Rabbi Mordechai memaafkan sehingga terjadi pembersihan spiritual jiwa daripada orang kaya ini selesai. Kemudian jiwa orang ini pun kembali ke surga dengan tenang untuk tembus ke Gan Eden. Satu hal yang harus kita ingat adalah dengan memaafkan, saling memaafkan ini sangat penting. Jangan sampai ada atau gini, apabila ada seseorang yang
secara tidak sengaja dia melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia ragu-ragu untuk datang duluan meminta maaf kepada kita, kita saja yang mendatangi dia dan katakan, apapun yang kau lakukan saya maafkan. Ya, ini lebih bagus lagi supaya kita tidak ada utang-utang lagi, sehingga kita nanti harus reinkarnasi lagi dan menderita lagi karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, jadi biar sekali kita datang menghadap Tuhan dan selanjutnya kita bergabung dengan orang-orang kudus di sana tentunya. Toda Rabah, Shalom.